warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Atala Sa'dun dari kelas 9 Jamin Ginting. Saya akan menerangkan materi tentang teks prosedur. Adapun jenis-jenis teks yaitu teks deskripsi, teks prosedur, teks rekon, dan teks eksplanasi. Kali ini saya akan menjelaskan tentang teks prosedur. Teks prosedur adalah sebuah teks atau tulisan yang menjelaskan langkah-langkah atau cara-cara tertentu untuk mengerjakan atau maupun membuat sesuatu secara terstruktur dan sistematis. Teks prosedur yang kita dengar, baca, atau yang kita hasilkan bisa berada pada media apapun. Orang yang melisankan atau menulis teks prosedur bisa untuk tujuan beragam. Bisa jadi seorang penulis dengan tujuan untuk menjelaskan, mengarsipkan, memberitahu, memberi petunjuk, dan masih banyak kemungkinan lain. Dalam kehidupan sehari-hari, teks prosedur sering digunakan untuk memberikan petunjuk agar seseorang dapat melakukan sesuatu kerjaan secara tepat. Nah, ciri-ciri teks prosedur memiliki ciri khas yang dapat membedakan dengan jenis teks lainnya. Dalam teks prosedur, ciri yang paling menonjol adalah terdapat panduan langkah-langkah yang harus dilakukan. Tak jarang juga teks prosedur mengandung material, bahan-bahan, ataupun peralatan yang perlu disiapkan. Dari sisi kebahasaan, teks prosedur dapat diketahui dengan jelas melalui kata dan kalimat yang digunakan. Secara umum, teks prosedur pasti mengandung kalimat perintah, saran, dan larangan di dalam langkah-langkahnya. Contohnya adalah kalimat seperti lakukanlah ini, sebaiknya gunakan, hindari melakukan, dan sebagainya. Selain itu, kata konjungsi yang dipakai di dalam teks prosedur tersusun secara urut seperti pertama, kedua, kemudian, berikutnya, setelah ini, ataupun setelah melakukan ini. Struktur teks prosedur yang pertama adalah judul. Judul adalah nama dari aktivitas atau kegiatan yang akan dilakukan. Contohnya, seperti cara memasak mie instan, langkah mitigasi resiko bencana banjir, dan tutorial membuat kolam ikan sederhana. Yang kedua, ada tujuan. Setelah judul, terdapat pengantar umum sebagai penanda apa yang akan dibuat atau dilakukan. Di dalam tujuan, wajib menyebutkan apa yang hendak dibuat atau dilakukan. Gunakanlah pilihan kata-kata yang menarik perhatian, serta menghindari ungkapan negatif. Yang ketiga, bahan atau alat. Struktur teks prosedur ini adalah opsional. Bisa ada ataupun tidak, tergantung dari konteks teks tersebut yang dibicarakan. Umumnya, bahan atau alat terdapat dalam teks prosedur yang membahas tentang perbuatan sebuah hal. Lalu ada langkah. Langkah ini yang paling utama di dalam sebuah teks prosedur. Bagian ini berisi tahapan, urutan kronologis, maupun panduan yang disusun secara urut. Disajikan dalam bentuk uraian paragraf atau penomoran. Selain itu, langkah teks prosedur menggunakan kata penghubung, waktu, tujuan, urutan, dan juga kalimat perintah, saran, atau larangan. Setelah itu ada penutup. Bagian penutup merujuk ke hal-hal pokok yang disebutkan di pendahuluan dan diulang dalam bentuk sinonim. Isinya memotivasi orang untuk melakukan tujuan tersebut. Di bagian penutup bisa ditambahkan kata-kata yang memotivasi. Contohnya seperti, membuatnya cukup mudah bukan? Atau kue nikmat ini siap dinikmati. Contohnya adalah
Teks prosedur protokol. Teks protokol adalah teks prosedur yang langkah-langkahnya tidak terlalu erat atau rumit. Teks ini juga terkenal mudah dipahami. Lalu ada teks prosedur sederhana. Sesuai dengan namanya, teks prosedur sederhana adalah teks prosedur yang dapat ditempuh hanya dengan 2 atau 3 langkah saja. Jadi terbilang cukup sederhana. Lalu ada teks prosedur kompleks. Teks prosedur kompleks adalah teks prosedur yang terdiri atas langkah-langkahnya pun berjenjang dengan dilengkapi sub langkah pada setiap langkah-langkahnya. Langkah-langkah membuat teks prosedur adalah sebagai berikut. 1. Menentukan judul. Buatlah judul semenarik mungkin untuk menarik perhatian pembaca. Judul juga harus memuat prosedur apa yang akan kamu jelaskan. 2. Membuat tujuan. Setelah judul sudah dibuat, tulislah secara singkat tujuan dari prosedur tersebut. Bagian ini penting untuk menunjukkan pada pembaca apa yang dibuat atau dilakukan. Pada bagian ini, kamu harus menyebutkan secara jelas hasil yang akan didapatkan. 3. Buat daftar alat dan bahan. Bagian yang satu ini bersifat opsional. Apabila kamu ingin membuat teks prosedur tentang cara membuat sesuatu, maka bagian alat dan bahan ini harus disertakan. Namun jika kamu ingin membuat teks prosedur tentang cara melakukan sesuatu, bagian ini tidak harus dimasukkan. 4. Menyusun langkah-langkah. Bagian ini adalah bagian inti dari teks prosedur. Sajikan secara lengkap dan detail kronologis atau urutan langkah-langkah yang harus dilakukan. Langkah-langkah ini bisa dijelaskan dalam bentuk poin atau nomor. 5. Sempurnakan dengan penutup atau kesimpulan. Bagian penutup atau kesimpulan juga bersifat opsional. Bagian ini biasanya ditulis untuk menyimpulkan tujuan akhir dari teks yang dibuat. Contoh penggunaan teks prosedur dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya kita akan menjelaskan cara memasak telur mata sapi. Di sini kita akan menjelaskan langkah-langkah pembuatannya, bahan-bahan sehingga menjadi telur mata sapi yang siap dimakan, yaitu bahan-bahannya adalah 1 butir telur, garam secukupnya, mentega atau minyak goreng secukupnya. Cara membuat: pertama, nyalakan api dengan ukuran sedang. 2. Kemudian letakkan wajan atau teflon di atas kompor. Masukkan mentega atau minyak goreng ke wajan atau teflon. Lalu pecahkan telur dan tuangkan isi telur ke dalam wajan atau teflon. Jangan lupa untuk menambahkan garam secukupnya. Supaya telur matang sempurna, balikkan telur dengan menggunakan spatula. Jika telur sudah matang, angkat lalu tiriskan agar minyaknya turun, kemudian letakkan di atas piring. Telur mata sapi sudah siap untuk disajikan. Demikianlah penjelasan teks prosedur ini. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.